Jadi akhirnya Hanaswi menciptakan produk yang dapat digunakan oleh semua orang, semua kalangan, tapi mereka juga merasakan experience produk yang bagus, yang tetap menghasilkan hasil yang baik dan sesuai dengan kulit wanita Indonesia. Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam acara Info Brand Talks, bincang seputar perkembangan brand dan bisnis di Indonesia bersama saya, Panji Nurdiansyah. Sobat Brand, Indonesia memiliki banyak brand kosmetik yang tidak kalah secara kualitas oleh produk-produk impor. Dari sekian banyak brand asal Indonesia ini, Hanaswi menjadi salah satu brand yang cukup dikenal di ranah digital. Hanaswi telah menghadirkan toko resmi di beberapa marketplace terkemuka di Indonesia setidaknya 2 tahun yang lalu. Hal itu membuat produknya semakin digemari oleh konsumen Indonesia. Keterpilihannya di 2 marketplace teratas saat ini dibuktikan dengan banyaknya pengikut atau followers official store-nya yang berkisar 450.000 pengikut, dibarengi dengan total transaksi digital penjualan lebih dari 500 produk atau 500 transaksi. Hal ini juga dibarengi oleh penilaian konsumen yang mencapai 4,9 yang bisa kita bilang sangat baik. Berkat pencapaiannya tersebut, Hanaswi berhasil menyabet penghargaan Top Official Store Award 2021 yang diberikan oleh Trust Indonesia dan juga infobrand.id. Perlu diketahui, Hanaswi Kosmetik merupakan merek kecantikan yang terdiri dari perawatan wajah, rambut, dan tubuh. Produknya membantu perempuan Indonesia untuk senantiasa merawat kesehatan kulit, baik dari luar, selalu cantik, dan bersinar. Hanaswi diproduksi oleh PT Eka Jaya Internasional, merupakan perusahaan manufaktur di bidang kosmetik yang terus berinovasi dalam menciptakan produk berkualitas di pasaran. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai brand Hanaswi dan seperti apa sih perkembangan bisnisnya, hari ini saya sudah menghadirkan Ibu Nunung Firman sebagai narasumber dari Hanaswi. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Nunung selaku marketing manager dari Hanaswi. Nah, sebelum kita mulai ngobrolnya, mungkin kita akan saksikan video TVC berikut ini. Wah, udah seharian atau masih stay on? Padahal ya udah makan burger, pasta, dan macaron. Aku pakai Hanaswi Matte Durable Lip Cream. Ringan banget, gak kering, dan awet sampai sekarang. Kamu juga bisa pakai lip cream ini untuk blush on loh. Gak perlu ribet untuk touch up berkali-kali. 2-in-1, praktis, hemat lagi. Matte on Lip, Adorable on Cheek. Shhh, cuma 25 ribuan. Baik, langsung saja kita sambut Ibu Nunung Firman selaku marketing manager dari Hanaswi. Halo, selamat sore Ibu Nunung. Sore Pak Panji, semangat pagi. Semangat pagi, selalu semangat ya Ibu. Semangat. Oke, Ibu posisi di kantor sedang WFO atau WFH? WFO. Wow. Oke, Bu Nunung, tadi sudah saya sampaikan sedikit prolog tentang Hanaswi, tapi mungkin bisa disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Nunung seperti apa sih PT Eka Jaya Internasional dan brand Hanaswi ini. Silakan Ibu. Oke, Pak Panji, terima kasih waktunya. Salam kenal semua. Tadi sudah diungkapkan sedikit oleh Pak Panji, saya ulangi bahwa brand Hanaswi memang bernaung di bawah perusahaan PT Eka Jaya Internasional yang berdiri sejak tahun 2016, adalah perusahaan manufaktur kosmetik dengan lini produksinya berfokus pada produk perawatan wajah, perawatan tubuh, perawatan rambut, dan dekoratif make up segera. Kemudian
yang menjadi visi misi dari perusahaan PT Eka Jaya Internasional atau Hana Sui Brand adalah menjadi perusahaan kosmetik terkemuka yang selalu berinovasi, menghadirkan produk-produk kecantikan yang aman dan berkualitas melalui misinya menjalankan sistem dan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik dalam setiap lini agar mendapatkan hasil yang aman, baik dan berkualitas, lalu juga melaksanakan manajemen dengan sistem yang objektif dan transparan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu antara lain, Pak Panji. Oke, Bu Nunung, mungkin bisa dijelaskan juga secara kompetitif market Hanaswi ini dibandingkan dengan para kompetitornya, keunggulannya di mana sih, Ibu Nunung? Silakan. Ya, produk-produk Hanaswi menggunakan kandungan-kandungan yang sangat berkualitas, kemudian formula yang baik, bagus, tapi harga yang sangat affordable. Jadi memang yang sangat membedakan adalah dengan kualitas yang sangat baik, tapi harganya tetap affordable. Oke, harga affordable artinya seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakan atau menikmati Hanaswi, ya? Seperti itu, Ibu? Ya, jadi idealisme dari owner kami pada saat membuat produk ini, menciptakan produk ini adalah bahwa beliau ingin bahwa semua perempuan itu pengen cantik gitu. Tapi tidak semua perempuan bisa afford dengan budget yang besar gitu. Jadi akhirnya Hanaswi menciptakan produk yang dapat digunakan oleh semua orang, semua kalangan, tapi mereka juga merasakan experience produk yang bagus, yang tetap menghasilkan hasil yang baik dan sesuai dengan kulit wanita Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut Ibu Nunung, saat ini market Indonesia ini kan banyak bermunculan brand-brand kosmetik, baik brand-brand impor maupun brand-brand nasional. Nah, yang terjadi adalah saat ini terjadi persaingan harga juga. Lalu kemudian bagaimana konsumen bisa memilih produk yang tepat, karena kan kosmetik ini bukan produk yang sembarangan. Setiap hari mereka gunakan, meresap, bahkan bisa menempel terus dalam tubuh mereka, ya. Seperti apa sih, Bu, cara memilih, tips-tipsnya mungkin? Tips-tipsnya memilih atau membedakan produk-produk yang baik untuk kita gunakan sebagai pengguna, seperti apa, Ibu? Ya, betul, Pak Panji, dengan banyaknya bermunculan brand-brand kosmetik yang baru sekarang, Hanaswi bangga bisa menjadi salah satu yang meramaikan pangsa pasar kosmetik di Indonesia. Betul. Dan kami juga bangga karena kami mampu bersaing dengan brand-brand lain yang sudah lebih berkibar sebelumnya. Kalau fenomena konsumen sekarang memang betul seperti yang Pak Panji tadi sampaikan, konsumen sekarang itu lebih kritis gitu dalam mencari produk yang cocok dan berkualitas untuk diri mereka sendiri. Jadi ada sedikit pergeseran, sedikit aja. Jadi konsumen sekarang tuh lebih concern dengan ingredients-nya apa gitu. Terus sudah sampai bisa menelisik sampai ke website BPOM untuk memvalidasi apakah betul produk ini terdaftar di Badan POM atau tidak gitu. Jadi makanya akhirnya saya hanya reminding saja, tapi seperti yang kita semua ketahui, Badan POM juga sudah melakukan sosialisasi yang paling mudah untuk konsumen mengetahui apakah produk yang digunakan itu aman atau tidak, baik atau tidak, itu dengan mengkampanyekan KIK itu kemasan, izin dan kadaluarsa. Jadi konsumen mudah dalam melihat ketiga hal itu. Artinya sebelum memutuskan membeli, cek dulu kemasannya, kemudian izinnya dari pelabelan itu kan akan kelihatan nomor izin edarnya, kemudian tanggal kadaluarsa juga itu amat sangat penting gitu untuk konsumen ketahui, dan cek
dan semua konsumen sekarang bisa memvalidasi apakah produk yang akan mereka gunakan atau mereka beli itu sudah betul-betul terdaftar di Badan POM, karena bisa saja terjadi satu produk itu ditempeli label nomor registrasi dari POM, tapi tidak betul-betul terdaftar di Badan POM. Jadi mereka dapat masuk ke dalam website Badan POM untuk memvalidasi itu gitu. Jadi memang udah secara teknologi memang mengakomodir kecerdasan konsumen saat ini sih, Pak Panji. Oke, artinya memang saat ini keterbukaan informasi memang sudah sangat bisa kita gunakan sebagai konsumen ya untuk mengetahui lebih lanjut ya terkait produk-produk apa, izinnya seperti apa, bagaimana seperti itu ya Ibu ya. Nah, lanjut tadi pertanyaan merek yang berkualitas yang bisa kita gunakan, kosmetik yang berkualitas yang bisa kita gunakan seperti apa. Nah, sekarang kita memberikan knowledge mungkin kepada sobat brand yang menonton Brand Talks kali ini. Seperti apa sih kandungan berbahaya apa yang bisa digunakan ke dalam kosmetik saat ini, Ibu? Yang biasa digunakan ke dalam kosmetik. Karena kalau dulu mungkin kita bicara soal merkuri. Pembahasan merkuri dalam kosmetik itu kan sangat menarik ya waktu dulu. Nah, sekarang apakah memang sudah ada pergeseran juga seperti apa, Ibu? Ya, memang kosmetik itu tidak terlepas dari bahan kimia, namun tidak semua bahan-bahan kimia dapat digunakan sebagai kandungan dalam produk-produk kosmetik. Nah, bahan-bahan kimia tersebut juga digunakan sesuai dengan batas atau kadar yang ditentukan oleh Badan POM, seperti itu. Kemudian produk-produk yang mengandung bahan kimia berbahaya memang sangat tidak direkomendasikan oleh Badan POM untuk digunakan. Itu sebabnya memang sangat diharuskan untuk konsumen membeli produk yang sudah berbadan POM, seperti produk-produk Hanasui yang sudah bersertifikat Badan POM, kemudian halal, kemudian juga sudah memiliki sertifikasi bebas dari bahan berbahaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang melakukan uji dan menentukan bahwa memang produk-produk Hanasui tidak mengandung bahan berbahaya. Memang masih menjadi wacana bahwa merkuri menjadi bahan yang harus dihindari untuk digunakan ke dalam ingredients produk kosmetik. Kemudian yang kita semua juga tahu, dan ini memang sangat populer, penggunaan hidrokinon gitu. Memang ada di beberapa pangsa pasar kosmetik di Indonesia yang suka kalau hasilnya instan gitu. Jadi pengennya putih gitu. Kalau dipakai langsung cepet putih gitu. Padahal itu kita harus waspadai juga. Kandungan apa? Kandungan whitening atau lightening atau brightening apa yang digunakan sehingga bisa mencapai hasil yang instan gitu. Karena kan seharusnya semuanya ada prosesnya, ada takarannya. Jadi walaupun misalnya digunakan produk untuk brightening, tapi ada takaran yang disarankan, ada kadar yang memang disarankan oleh Badan POM, batas maksimum yang dibolehkan. Jadi kembali lagi masih seputar hidrokinon, merkuri, klorin, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Pak Panji. Artinya di sini konsumen pun harus berhati-hati ketika ada salah satu produk yang menyebut dirinya bisa memutihkan kulit dalam waktu instan ya Ibu ya? Iya, makanya kita lebih, Hanasui lebih ke arah brightening atau whitening, tapi bukan whitening. Ya, karena whitening itu tidak mudah ya untuk merubah pigmen kulit ya Ibu ya? Iya, makanya konsumen harus cerdas memilih produk yang memang
betul-betul sudah terdaftar di Badan POM, karena dari kode yang dikeluarkan oleh Badan POM artinya produk sudah diuji secara laboratori oleh Badan POM. Oke. Nah, lanjut. Tentunya ketika berbicara soal higienis tadi, produk-produk berbahaya dan lain sebagainya, seperti apa sih Hanasui ini diproduksi, Ibu? Tingkat higienitasnya seperti apa? Sterilisasinya seperti apa? Apakah produknya memang aman digunakan? Karena melihat dari sisi harga sangat affordable gitu. Ya. Mungkin banyak pertanyaan juga dari sobat brand nantinya. Nah, silakan Ibu. Saya dapat banyak banget pertanyaan dari kawan-kawan marketing juga, lalu dari konsumen. Apa sih yang terkandung di dalam produk Hanasui sehingga harganya bisa sangat affordable, walaupun untuk produk skincare gitu. Jadi memang ada strategi pricing dan strategi komunikasi yang digunakan yang sehubungan dengan harga yang diluncurkan oleh Hanasui, karena kita bermain volume. Pertama itu. Yang kedua, kami diproduksi di pabrik sendiri. Saya mau pamer juga nih Pak Panji. Jadi Hanasui atau PT Eka Jaya Internasional tahun ini bulan Maret tepatnya, kita baru pindah ke pabrik yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya dengan kapasitas produksi yang hampir 5 kali lipat dari sebelumnya gitu. Jadi thank God, walaupun dalam masa pandemi Hanasui adalah salah satu brand kosmetik yang mengalami positif growth yang sangat signifikan justru pada saat pandemi, karena kita juga mempunyai range produk yang sangat luas, artinya ada skincare, hair care, body care, seperti itu. Diproduksi di pabrik yang memang sudah bersertifikat CPKB, jadi cara produksi kosmetik yang baik, dan pabriknya juga sudah bersertifikat good manufacture, good manufacture gitu. Jadi pabriknya sudah bersertifikasi, produknya juga sudah bersertifikasi, ingredients yang kita pesan juga dari vendor yang memang qualified dan sudah diuji secara in vitro, in vivo gitu. Terus kemudian kombinasi antara natural produk, kemudian juga ada bahan kimia yang memang kita juga menggunakan bahan-bahan kimia yang berinovasi dengan bahan kimia yang memang sedang tren saat ini untuk menjawab kebutuhan para konsumen. Misalnya teman-teman konsumen, loyal konsumen yang Hanasui, terima kasih untuk mereka. Kita menggunakan di produk-produk kita sudah menggunakan yang namanya niacinamide, kemudian sodium hyaluronat, terus kemudian ada blue oleoaktif gitu kan, AC.net, semuanya mempunyai fungsi yang sangat baik untuk konsumen dan menjawab kebutuhan dan permasalahan kulit para wanita Indonesia maupun pria. Oke. Tadi ketika tadi Ibu sampaikan sudah pindah pabrik yang lebih besar, tentunya produksi pun menjadi meningkat ya Bu, tingkat produksinya ya Bu. Tentu saja Pak Panji, ya. Nah, apakah hal tersebut juga dibarengi dengan distribusinya juga yang meningkat? Sekarang bisa dijelaskan dulu terkait distribusi dari produk-produk Hanasui ini seperti apa? Baik channel offline melalui distributor di seluruh Indonesia kah, dan juga channel-channel online seperti marketplace dan e-commerce? Silakan Ibu. Ya, untuk kita mengikuti perkembangan dari pergerakan tren pasar saat ini, bahwa kita memang mau atau mau, karena bukan mau nggak mau, tapi mau atau mau, kita harus masuk ke dalam platform e-commerce atau marketplace saat ini, karena marketplace sudah menjadi salah satu trend smart distribution sekarang. Jadi Hanasui tentu saja sudah melalui jalur distribusi itu, karena melalui platform marketplace atau e-commerce bisa mencapai ada celah distribusi yang mungkin ada jika pakai offline distribusi gitu.
Jadi itu adalah salah satu platform distribusi yang memang Hanaswi sudah gunakan, dan kita punya official store sendiri di beberapa marketplace besar yang ada di Indonesia. Selain itu, walaupun kontribusinya memang belum sebesar offline distribusi, tapi memang secara kontribusi dari marketplace, secara kualitatif kita mendapatkan keuntungan bahwa dari situ tercipta engagement yang lebih baik pada end consumer, end usernya Hanaswi. Kemudian kita juga mendapatkan benefit awareness dari situ. Kemudian karena jangkauannya lebih luas, jadi kita bisa menjangkau celah distribusi atau konsumen yang belum terjangkau secara offline. Tetapi kontribusi terbesar masih dari offline distribusi. Jadi sampai tahun ini, sampai saat ini, Hanaswi sudah menggunakan sekitar lebih dari 50 distributor di seluruh Indonesia. Dan kemudian penjualannya juga sudah tersebar di channel outlet baik MT maupun GT. Oke. Nah, kita lanjut lagi, Bu. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini dulu, Bu. Wah, udah seharian atau masih stay on? Padahal ya udah makan burger, pasta, dan macaron. Aku pakai Hanaswi Matte Durable Lip Tint. Ringan banget, gak kering, dan awet sampai sekarang. Kamu juga bisa pakai lip tint ini untuk blush on loh. Gak perlu ribet untuk touch up berkali-kali. 2-in-1, praktis, hemat lagi. Matte on Lip Adorable on Cheek. Shhh, cuma 25 ribuan. Oke, Ibu Nunung, kita lanjut lagi. Tadi kita berbicara soal channel distribusi. Nah, kalau berbicara soal kosmetik ini kan produknya lebih melekat ke arah perempuan atau kaum hawa ya, Ibu ya. Nah, karena segmen marketnya sudah jelas nih, tapi kan secara branding Hanaswi perlu menancapkan awareness-nya di benak para konsumen, khususnya konsumen atau calon-calon konsumen yang baru. Seperti apa sih strategi yang dibangun oleh Hanaswi untuk meningkatkan awareness dari brand Hanaswi dan menggait market yang lebih besar? Memang masih memerlukan effort untuk kita menjadi jauh lebih besar lagi, karena kita punya plan untuk 1, 3, dan 5 tahun ke depan gitu, bahwa kita ingin menjadi salah satu perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia. Untuk strategi untuk meningkatkan awareness Hanaswi, kita tentu saja menggunakan strategi yang terintegrasi secara keseluruhan, baik ATL maupun BTL ataupun TTL saat ini. Jadi kita memang sejak tahun lalu sampai tahun ini kita memang spend budget agak besar di digital gitu. Di digital, kemudian untuk menginfluence para konsumen, terutama loyal konsumen Hanaswi, kita juga menggunakan influencer yang ada di Indonesia. Ya, betul. Tapi kita tidak juga melupakan strategi dari BTL-nya, bahwa kita tetap melakukan branding. Ya, nanti kita akan ada TVC program di tahun ini. Itulah yang membuat memang di dalam masa pandemi, saya sampaikan sekali lagi, Hanaswi mengalami positive growth. That's why di tahun ini kita malah mengembangkan sayap ke dalam strategi TVC. Seperti itu, Pak Panji. Tadi sudah 2 kali nih menyebutkan bahwa Hanaswi mendapatkan growth di tengah pandemi, karena nggak banyak perusahaan yang ini. Boleh dikasih tahu nggak, Bu? Peningkatan pendapatannya seperti berapa persen misalkan?
Mau tahu banget ya Pak Panji. Enggak. Oke, ya Pak Panji. Jadi memang betul, memang seperti ada anomali di sini bahwa produk kita di varian dekoratif, dalam hal ini kita baru launching, bukan baru launching, kita baru ada lip cream kan, tapi nanti ke depannya kita akan mengeluarkan rangkaian dekoratif gitu. Kalau peningkatannya ada di 2 digit, tapi saya tidak bisa mengatakan angkanya. Tapi Pak Panji bisa melihat sendiri bahwa dalam masa pandemi kita membangun pabrik dan malah tahun ini kita pindah pabrik yang jauh lebih besar. Pembangunan pabrik itu sendiri dilakukan tidak sampai 2 tahun gitu. Oke, kira-kira Bu, apa yang membuat tadi growth dari Hanaswi di tengah pandemi ini? Faktor apa Bu, kira-kira? Strategi tetap menentukan betul, awareness, pasti. Ya. Kemudian call to action sampai konsumen mau membeli, tentu saja ada strategi-strategi yang kita lakukan. Tetapi ada satu hal, koreksi jika saya salah, tapi ada hal yang saya lihat seperti ini. Kami lihat seperti ini. Di masa pandemi, ada perubahan di beberapa kelas masyarakat atau segmen-segmen tertentu mengalami perubahan gaya hidup karena ada perubahan dari pendapatan, misalnya seperti itu. Betul. Tetapi kita semua tahu perempuan Indonesia ada apa namanya? Ada pandemi atau enggak ada pandemi, ada siapapun gitu, kan tetap pengen cantik kan, tetap pengen dandan gitu. Jadi ketika orang banyak WFH, kemudian skincare menjadi menjadi rangkaian produk yang growth-nya lebih besar dibandingkan makeup atau dekoratif gitu. Begitupun yang terjadi di Hanaswi. Tetapi satu yang membedakan adalah bahwa untuk produk dekoratif kita, dalam hal ini lip cream, mengalami juga positif growth. Ada beberapa strategi yang dilakukan, terutama memang di digital gitu. Karena ya itu satu juga, harga yang affordable memungkinkan orang switching juga. Betul. Kira-kira begitu Pak Panji. Betul. Memang terjadi penurunan dari sisi pendapatan, tapi tetap perempuan kan perlu konsumtif ya Ibu ya. Makanya dia makhluk konsumtif ya. Betul. Makanya mungkin kalau memang ada switching brand ya yang dipilih oleh konsumen-konsumen wanita dari misalkan awalnya brand A, akhirnya ketika momen pandemi mereka perlu di rumah tapi tetap harus pakai skincare karena biasanya orang WFH malah perawatan diri biasanya Bu. Iya. Tapi jangan lupa bahwa hal itu tetap mereka kritis dalam memilih produk yang berkualitas. Jadi walaupun harganya affordable, mereka cari tuh honest review, kemudian mencari dari platform media online atau media beauty gitu untuk mencari second atau third opinion sebelum mereka memutuskan betul-betul ingin menggunakan satu produk walaupun harganya affordable. Jadi kalau sampai dipilih pasti produk tersebut juga sudah trustable gitu. Pastilah Bu. Kan sudah terbukti melalui official store-nya saja rating konsumen, review dan rating konsumen itu di angka yang sangat baik sampai Hanaswi dapat penghargaan dari Presiden Indonesia. Seperti itu, salah satu bukti, Bu. Ya, Hanaswi sangat berterima kasih kepada follower di sosial media, follower di marketplace, kemudian kepada konsumen atau loyal konsumen terutama, kepada para influencer, kepada para internal tim dari Hanaswi itu sendiri yang membuat Hanaswi hingga sampai seperti ini dalam masa pandemi. Oke, Bu Nunung kita lanjut. Tadi berbicara produk-produk Hanaswi, tadi produk
perawatan tubuh, perawatan kulit, dan perawatan rambut. Nah, seperti apa aja sih lini produk dari Hanaswi, Bu? Bisa disebutkan mungkin sobat brand yang belum tahu mereka butuh produk untuk perawatan kulit seperti apa, bisa switching ke Hanaswi. Iya, betul. Jadi masih memang satu atau dua case kita masih menemukan bahwa produknya Naturgo Peel Off Mask aja gitu. Tapi ternyata kita punya banyak banget rangkaian produk from head to toe gitu. Jadi ada skincare, kita punya face serum, dan face serumnya sangat beragam sesuai dengan permasalahan kulit yang dialami oleh para wanita. Jadi untuk misalnya mostly sekarang sih memang lagi banyak ya remaja permasalahannya di jerawat, kemudian kalau perempuan yang lain pengen wajahnya lebih flawless gitu. Nah, kita ada rangkaian skincare, flawless, dan acne care. Kemudian juga ada serum acne, serum face serum untuk vitamin C, atau kita punya satu yang membedakan adalah satu serum yang kita miliki ada vitamin C plus kolagen gitu. Jadi tidak hanya vitamin C tapi ada kandungan kolagennya juga. Terus kemudian kita ada intense serum, ada body spa atau body exfoliating gel, jadi lulur kekinian. Kemudian ada body lotion, dan banyak lagi, lip cream, dan kemudian kita juga punya lip cream boba loh. Jadi dengan saset boba sehingga orang yang takut gemuk ya mau tetap berexperience dengan scent boba itu bisa pakai lip cream bobanya Hanaswi. Salah satu inovasi ya, Bu ya. Yes. Oke. Itu gebrakannya kita akan Pasti ditunggu oleh konsumen dari Hanaswi, Bu. Nah, Bu, bicara target. Tadi Bu Nunung bilang Hanaswi punya target 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun step-stepnya ya, Bu. Mungkin kalau di tahun 2021 ini targetnya sudah ada yang keluar. Tadi dekoratif produk misalkan, itu sudah ini salah satu targetnya ya, Bu. Nah, target lain, Bu, dari Hanaswi sendiri seperti apa di tahun 2021 ini? Targetnya mengulang pencapaian baik di tahun 2020 ke 2021. Kita harapkan kita kembali positive growth yang lebih dari yang kemarin. Kemudian itu secara kuantitatif, secara kualitatif tentu saja berharap bahwa Hanaswi mampu terus memberikan produk-produk yang berkualitas kepada konsumennya melalui produk-produk yang lebih bervariasi lagi. Jadi memang ada beberapa varian produk yang akan kita launch sampai akhir tahun ini untuk menjawab kebutuhan dari para konsumennya gitu. Oke, sebenarnya menarik ketika berbicara dengan Bu Nunung soal Hanaswi ini. Tapi waktu juga yang harusnya memisahkan kita ya, Ibu ya. Jadi mungkin gini, Ibu, apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Nunung atau Hanaswi kepada konsumen dari Hanaswi dan calon-calon konsumen yang menjadi target dari Hanaswi? Silakan, Ibu, untuk terakhir. Ya, saya mau meyakinkan kembali. Pertama sih saya harus mengucapkan terima kasih kepada semua konsumen. Terutama loyal konsumen. Saya ulang lagi, saya harus berterima kasih sehingga Hanaswi bisa mencapai seperti sekarang ini, karena dalam usia 4 tahun menjadi bayi yang mampu berlari cepat gitu. Dan karena berkat mereka juga Hanaswi bisa seperti ini. Kemudian terima kasih kepada follower Hanaswi di sosial medianya, terutama di Instagram dan akun TikTok kita gitu. Jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan Hanaswi dan pantau terus untuk mengetahui inovasi-inovasi produk baru yang akan di-launch. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Hanaswi, official Hanaswi. Kalian aja ya. Itu sih Pak Panji. Terima kasih juga untuk Pak Panji dan tim dan pencapaian ini.
Siap. Tadi harapan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Nah, untuk calon konsumen Ibu yang menjadi target Hanaswi, apa yang ingin disampaikan? Untuk calon konsumen, Ya. oh ya, harus trust sama lebih trust lagi sih, jangan ragu karena harga yang affordable itu kami berikan juga sesuai dengan kualitas produk yang sangat baik. Teman-teman atau calon konsumen bisa cek kandungan-kandungan yang terkandung di dalam produk Hanaswi, kemudian ikuti terus kegiatan Hanaswi melalui sosial medianya untuk mendapatkan insight dan lebih meyakinkan kembali sebelum memutuskan untuk menggunakan produk-produk Hanaswi. Banyak banget varian produk Hanaswi. Para calon konsumen bisa lebih melihat lagi apa yang paling tepat untuk kalian semua dan produk mana yang paling sesuai dengan kondisi kulit konsumen-konsumen yang akan membeli produk Hanaswi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nunung atas waktunya. Dan untuk Sobat Brand, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nunung, harus lebih selektif lagi ketika menggunakan produk-produk kosmetik, karena bukan berarti produk yang harganya affordable itu produk yang kurang baik. Justru Hanaswi memberikan kualitas terbaik dengan harga yang affordable. Seperti itu ya Ibu Nunung ya? Tepat banget Pak Panji. Oke, baik kalau begitu langsung saja kita tutup acara Info Brand Talks kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nunung telah memberikan insight-insight yang menarik kepada Sobat Brand dan juga konsumen dan calon konsumen dari Hanaswi. Terima kasih sekali lagi. Untuk itu langsung saja saya tutup acara kita Info Brand Talks kali ini bersama Hanaswi. Saya Panji Nurdiansyah, pamit undur diri. Salam brand. Wah, udah seharian aku masih stay on. Padahal ya udah makan burger, pasta, dan macaron. Aku pakai Hanaswi Matte Durable Lip Cream. Ringan banget, gak kering, dan awet sampai sekarang. Kamu juga bisa pakai lip cream ini untuk blush on loh. Gak perlu ribet untuk touch up berkali-kali. Turunan, praktis, hemat lagi. Matte on Lip Adorable Launching. Shhh, cuma 25 ribuan.